Baik, sekarang kita akan melanjutkan membicarakan mengenai Sri Maharaja Rakai Pikatan Empu Manuku. Setelah di video sebelumnya kita mengetahui bersama sedikit latar belakang mengenai Empu Manuku ini, bahwa beliau sudah malang melintang di dunia pemerintahan itu sejak muda. Beliau masih muda. Prasasti paling awal yang menyebutkan nama beliau waktu itu sebagai Rakai Patapan atau Kepala Daerah Patapan itu adalah prasasti Munduan berangkat tahun 807. Di video sebelumnya juga saya menyebutkan bahwa ada kontroversi mengenai naiknya Rakai Pikatan sebagai raja di Mataram kuno atau Medang, menggantikan ayah mertuanya. Ya, padahal istrinya yaitu Pramodawardhani adalah pewaris tahta yang sah. Sementara nama Pramodawardhani tidak pernah disebutkan dalam prasasti-prasasti sebagai pengganti ayahnya. Setidaknya dari prasasti yang sudah ditemukan tidak ada penyebutan Pramodawardhani sebagai pengganti ayahnya yaitu Samaratungga. Ya, jadi di situ letak kontroversinya. Ada pendapat bahwa sebenarnya yang terjadi adalah ketika Samaratungga tidak menjadi raja atau turun tahta, atau entah beliau mungkin wafat, Pramodawardhani didampingi oleh suaminya yaitu Rakai Pikatan itu memerintah secara bersama-sama, jadi co-ruling begitu ya. Kemudian ada juga pendapat yang mengatakan bahwa dicatatnya nama Rakai Pikatan sebagai pengganti ayah mertuanya dan bukan istrinya itu merupakan semacam gerakan politik seperti itu untuk mengembalikan kejayaan Wangsa Sanjaya yang sebelumnya terputus ya sebagai raja di Medang ya. Jadi ada pendapat bahwa Rakai Pikatan itu mempunyai ambisi untuk mengembalikan Wangsa Sanjaya itu di tataran sebagai pemimpin di kerajaan Medang. Kemudian ada juga pendapat yang beredar luas ya, terutama jika dikaitkan dengan Candi Plaosan ya, yang memang merupakan sebuah candi Buddha dengan ada unsur-unsur Hindu dan juga penyebutan nama-nama seperti Rakai Pikatan sebagai salah satu yang mendukung pembangunan candi bernafaskan Buddha ini. Itu merupakan persembahan cinta ya dari seorang Rakai Pikatan kepada permaisurinya yaitu Pramodawardhani, dan bahkan ada pula yang mengkait-kaitkannya hubungan cinta mereka itu seperti Romeo and Juliet ala zaman kerajaan Medang begitu ya. Nah, di sini saya ingin mencoba untuk melihat berdasarkan fakta ya. Fakta itu berdasarkan apa yang sudah ditemukan di yang tertulis di dalam prasasti, dan berikut penafsiran dari beberapa ahli yang memang sudah terpercaya ya, yang hasil tulisannya, hasil analisanya sudah diterbitkan secara luas. Dengan merangkum beberapa pendapat dari para ahli seperti misalnya Bapak Bukhori, saya cenderung untuk berpikir bahwa sebenarnya tidak ada konflik yang terlalu besar antara pemeluk agama Hindu maupun Buddha pada zaman Samaratungga memimpin ya. Jadi Raja Samaratungga adalah Raja Medang yang berasal dari Wangsa Sailendra yang beragama Buddha. Nah, buktinya bahwa ternyata seorang Rakai Pikatan yang beragama Hindu itu tetap bisa menjadi kepala daerah ya. Sejak tahun 807 sudah ada namanya tercatat sebagai kepala daerah, dan ternyata kemudian bahwa Rakai Pikatan itu kemudian menikahi putrinya yaitu Pramodawardhani. Jadi di sini saya cenderung melihat bahwa ada kepercayaan dari Samaratungga itu terhadap Rakai Pikatan. Jadi Rakai Pikatan bukan orang sembarangan, dan Raja Samaratungga itu tidak memandang bahwa Rakai Pikatan itu berbeda agama atau dari bangsa yang bermusuhan atau seperti itu. Jadi tidak ada konflik yang seperti mungkin
dua keluarga yang saling bertentangan seperti dalam keluarga Romeo and Juliet itu, saya pikir pada saat itu tidak terjadi seperti itu. Tapi apakah tidak ada perlawanan dari pihak keluarga Samaratungga yang beragama Buddha terhadap pengaruh besar dari seorang Rakai Pikatan yang beragama Hindu dalam kepemimpinan? Tentu saja ada, karena ada prasasti, terus terang saya lupa prasasti apa, tapi disebutkan bahwa seseorang bernama Balaputra Dewa yang menurut ahli Bapak Bukhori itu merupakan adik, kemungkinan adalah adik dari Samaratungga yang sepertinya tidak terima bahwa tampuk kepemimpinan itu nantinya akan dialihkan ke wangsa yang berbeda ya, jadi dari wangsa Sailendra kembali ke wangsa Sanjaya ya. Jadi kemudian ada perlawanan dari Balaputra Dewa yang ingin bahwa keturunan yang sah yang harus memimpin kerajaan Medang. Tapi singkat cerita, Balaputra Dewa berhasil dipukul kalah begitu ya, lalu beliau pergi ke Sumatera, kemudian menjadi raja di kerajaan Sriwijaya. Kemudian jika menjawab pertanyaan apakah benar Pramodawardhani dan Rakai Pikatan itu kisah cintanya Mbak Romeo and Juliet, saya agak meragukan terus terang ya. Karena apa? Karena melihat jarak usia mereka ya, jarak usia mereka itu cukup panjang ya. Karena di Prasasti Kayum Wungan tahun 824 itu disebutkan bahwa Samaratungga memiliki seorang putri ya, yaitu Pramodawardhani, dan di situ tidak disebutkan bahwa Pramodawardhani sudah menikah ya, jadi diperkirakan di situ sudah masih seorang gadis ya. Sementara di tahun 824 itu usia dari Rakai Pikatan itu sekitar 42 tahun ya. 42 tahun. Jadi kira-kira usia Rakai Pikatan kemungkinan itu sebaya dengan Samaratungga, jadi ayah si Pramodawardhani. Dan Pramodawardhani katakanlah ketika dia masih gadis itu tahun 824, dia mungkin usianya masih remaja, belasan tahun, 15 mungkin ya. Jadi jarak usia mereka itu jauh ya, 30 tahun lebih kemungkinan ya. Dan menurut saya yang lebih logis itu adalah bahwa Samaratungga menyadari bahwa putri mahkotanya itu masih belia, makanya dia memberi kepercayaan pada orang yang harus benar-benar tahu kepemimpinan, tahu cara mengarahkan, kemudian akan mendampingi Pramodawardhani ya sebagai penggantinya ya, sebagai ratu ya. Jadi dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa Rakai Pikatan itu memang orang pilihan ya, yang dipilih Samaratungga, karena saya yakin itu akan prestasinya ya. Jadi prestasinya dalam memimpin daerah, dari daerah satu ke daerah yang lain, itu kemungkinan memang sudah menghasilkan banyak hal begitu yang mendapatkan kepercayaan dari sang raja, sehingga Raja Samaratungga itu mempercayakan putrinya kepada orang tersebut ya. Jadi ini orang kepercayaan dari raja. Jadi hubungannya kemungkinan awalnya adalah seperti itu. Jadi bukan seperti kisah cinta yang seperti kisah cinta pada pandangan pertama mereka saling jatuh cinta, tapi lebih ke memang politik ya, memang politik, dipercayakan pada orang yang tepat menurut Samaratungga pada saat itu.